Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar semuanya? Baiklah, hari ini Ibu akan memberikan video pembelajaran karena hari ini Ibu akan ada urusan dinas. Anak-anak, materi hari ini adalah tentang hukum Paskal. Ya. Hukum Paskal, langsung saja. Bunyi daripada hukum Paskal yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair tersebut ke segala arah dan sama besar. Ya, ini bunyi hukum Paskal ini memang awal mulanya ditemukan oleh Blaise Pascal. Ya, beliau adalah seorang berkebangsaan Prancis. Awal mulanya dia melihat di sekeliling rumahnya yaitu ada tangki air dalam keadaan bocor begitu. Lalu beliau mengamati dan memperhatikan. Nah, kemudian bersamaan dengan itu atau berhubungan dengan itu dia mengambil sebuah kantong plastik, lalu kantong plastik tersebut dia lubangi. Nah, kemudian dia isi air, ternyata air yang keluar dari lubang pada plastik tersebut adalah memancar dengan kelajuan ataupun kecepatan yang sama. Nah, pada saat itu pula Pascal berpikir bahwa bagaimana kalau misalnya dalam keadaan tertutup ini, plastik ini kemudian diberi tekanan yang lebih besar. Nah, dari situlah awal mulanya lahir yang namanya hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada zat cair akan dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair tersebut ke segala arah dan sama besar. Nah, prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai. Ya, misalnya mungkin kalian pernah lihat ketika orang mengganti ban mobil, kemudian ada alat yang fungsinya untuk mengangkat sedikit badan mobil. Nah, itu adalah merupakan aplikasi daripada hukum Pascal ini. Disebut sebagai dongkrak hidrolik ya. Nah, kemudian juga kalau kalian lihat ke tempat pencucian mobil, mungkin kalian pernah lihat ya, itu yang mencuci mobil nggak susah-susah lagi buat masuk ke dalam bagian mobil supaya bisa bersih, tetapi cukup dengan mengangkat mobil, yaitu dengan menggunakan alat yang disebut sebagai mesin pengangkat mobil. Nah, itu juga menggunakan prinsip daripada hukum Pascal. Jadi prinsipnya adalah dengan gaya sekecil-kecilnya diharapkan bisa mengangkat beban yang sebesar-besarnya. Jadi prinsip Pascal di sini dilahirkan dengan persamaan yaitu P1 sama dengan P2, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana ini keterangannya ya. P1 P2, F1 F2, A1 A2. P itu tekanan, F itu gaya, lalu A itu adalah luas penampang ya. Nah, luas penampang yang seperti apa? Ini. Jadi gambaran daripada pipa menurut hukum Pascal adalah seperti ini. Nah, jadi ada dua pipa, yang satu ukuran kecil, yang satu ukuran besar. Kalau misalnya ini berbicara tentang ukuran kecil, maka sesungguhnya adalah berbicara luas penampang. Ketika pipa yang kecil ini diberi tekanan ya, dengan besar gaya F1, maka tekanan yang diberikan ini akan diteruskan ke segala arah yang sama besar. Ya, sehingga ketika dia masuk ke daerah atau pipa yang lebih besar akan menghasilkan gaya yang lebih besar pula, sehingga bisa mengangkat beban yang lebih besar. Ini prinsip daripada salah satunya mesin pengangkat mobil. Ya, kita ambil contoh. Ini Ibu hanya mengulang contoh yang Ibu berikan di Google Classroom, yaitu materi tentang hukum Pascal. Silakan kalian buka. Ibu hanya mengulang saja ya. Ini langsung Ibu tulis diketahui seorang anak
Kemudian memberikan gaya sebesar F, ya, memberikan gaya sebesar F. Memberikan gaya sebesar F. Ya. Kemudian dengan gaya sebesar F itu bisa mengangkat beban yang besarnya 1 ton, ya. Ini beban M sama dengan 1 ton. Nah, 1 ton itu kita buat satuannya kilo adalah menjadi 1000 kilo. Ya, kita tulis yang diketahuinya. F1 itu adalah F, ya. Kemudian F2 adalah perkalian antara massa dengan percepatan gravitasi 1000 dikali 10 sama dengan 10.000. A1 dan A2 adalah perbandingan yang ada di dalam soal. A2 250, A1 sama dengan 1. Nah, pertanyaannya berapa gaya minimal yang bisa dilakukan oleh si anak? Ini gayanya. Ya, ini yang ditanyakan. Langsung saja kita gunakan prinsip daripada hukum Pascal, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita masukkan nilainya, ya. F1 nilainya F, lalu A1 nilainya 1, F2 nilainya 10.000, kemudian A2 nilainya 250, ya. Nah, ini tinggal bagi aja, F dibagi 1 pasti hasilnya F, ya. 10.000 dibagi 250 hasilnya 40 Newton. Berarti gaya minimal yang harus diberikan adalah sebesar 40 Newton. Nah, adapun kalau misalnya A1-nya tidak bernilai 1, misalnya bernilai 2, ya, otomatis F per 2 sama dengan 10.000 per 250. Maka solusi untuk seperti ini adalah kamu cukup mengalihkan silang, ya. Cukup mengalihkan silang, ya. 10.000 kali ke bawah, lalu 250 dikali F, begitu. Cukup dikalikan silang kalau angka yang ini tidak 1, ya. Itu solusinya. Mungkin itu saja dulu penjelasan dari Ibu. Kalau kurang paham silakan tanyakan di grup WhatsApp kita, ya, yang seperti biasa. Selamat. Pertama kali harus kalian catat materi yang ada di Google Classroom. Kemudian tugas ke-9 ini harus kalian kerjakan. Silakan dibuka di tugas kelas di Google Classroom. Selamat belajar dan selamat bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.